Selamat datang di channel Mimin. Mimin baru di dunia komik. Jika ada kurangnya, Mimin mohon maaf. Gak usah berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Gu Qingfeng masih saja terdiam, melihat minuman ungu yang disodorkan di hadapannya oleh Nona Ikan Mas Merah. Sebenarnya, Gu Qingfeng hanya bingung bagaimana mengekspresikan ketika dia meminum sebuah minuman yang sangat mahal. Gu Qingfeng berpikir, apakah dia harus menjilatnya saja, atau langsung menelannya dalam satu kali teguk. Karena Gu Qingfeng masih saja terdiam, Nona Ikan Mas Merah memanggilnya. Dalam hatinya, Nona Ikan Mas Merah menduga, apakah dia melakukan sebuah kesalahan, sehingga Gu Qingfeng mengetahui bahwa minuman itu beracun. Tapi, menurut Nona Ikan Mas Merah, itu tidak benar. Sebab, roh darah itu tidak berbau. Bahkan, para Grandmaster tak dapat mendeteksinya. Apalagi, cuma seorang pemula yang lemah di alam pengumpulan Ki tingkat 4. Karena Gu Qingfeng masih saja terdiam, Nona Ikan Mas Merah langsung memeluk Gu Qingfeng. Dia berharap, dengan ini, Gu Qingfeng akan mau meminum minuman itu. Sembari melakukan sebuah drama kecil, Nona Ikan Mas Merah mengeluarkan air matanya sembari menanyakan, kenapa Gu Qingfeng tidak mau meminum minuman itu. Apakah Gu Qingfeng takut dia akan diracuni? Kecupan kecil pun mendarat di bibir Nona Ikan Mas Merah yang sedang menangis. Gu Qingfeng melakukannya, selain karena emang menginginkannya. Dia juga berniat menenangkan Nona Ikan Mas Merah. Gu Qingfeng juga mengatakan, jika dia tidak akan bisa mencurigai gadis secantik Nona Ikan Mas Merah. Kemudian, Gu Qingfeng mengambil gelas yang berisikan minuman berwarna ungu itu. Dia akan meminumnya walaupun minuman itu berisikan sebuah racun. Sebab, minuman itu dituangkan oleh gadis cantik. Setelahnya, Gu Qingfeng langsung meneguk minuman itu dengan beberapa kali tegukan. Gu Qingfeng tak menyangka, ternyata minuman itu memang enak. Minuman itu, awalnya dingin. Namun, setelah masuk ke dalam lambung, semuanya menjadi hangat seperti matahari yang terbit dari timur. Itu sangat menghangatkan seluruh tubuh, lembut di langit-langit saat menuju garis tenggorokan, dingin di tubuh dan hangat di hati. Kemudian, Gu Qingfeng bertanya kepada Nona Ikan Mas Merah, apakah dia merasakan hal yang sama dengannya. Nona Ikan Mas Merah terkejut melihat kondisi Gu Qingfeng. Nona Ikan Mas Merah langsung membalikkan badannya dan menggertakkan giginya. Dia bertanya-tanya, kenapa Gu Qingfeng masih berdiri dan belum terjatuh. Nona Ikan Mas Merah penasaran, apakah dia lupa memberikan racunnya, ataukah racunnya tidak cukup kuat untuk membuat Gu Qingfeng terjatuh. Lalu, Nona Ikan Mas Merah membawa 2 cangkir minuman lagi dan menawarkannya lagi kepada Gu Qingfeng. Tanpa ragu, Gu Qingfeng langsung mengambil satu dari tangan Nona Ikan Mas Merah. Begitu Gu Qingfeng selesai meneguk minuman yang kedua, dia merasakan sesuatu pada tubuhnya. Tak lama kemudian, pesan sistem muncul yang memberitahukan bahwa Gu Qingfeng telah diserang oleh iblis bayangan. Resistensi racun bertambah 1000. Sistem juga memberikan selamat kepada Gu Qingfeng karena telah mendapatkan kemampuan kekebalan terhadap semua racun. Setelah mendapatkan pesan sistem, akhirnya Gu Qingfeng mengetahui siapa wanita yang ada di hadapannya saat ini. Kemudian, Gu Qingfeng menunjuk ke arah minuman itu. Dia mengatakan, jika minuman itu beracun dan mencegah Nona Ikan Mas Merah agar tidak meminumnya. Namun dengan gagah berani, Gu Qingfeng mengatakan, jika dia minumnya. Kemudian Gu Qingfeng langsung meneguk cangkir berikutnya. Pesan sistem kembali muncul dan memberitahukan bahwa Gu Qingfeng telah diserang oleh iblis bayangan. Resistensi racunnya bertambah 1000. Melihat apa yang dilakukan oleh Gu Qingfeng, Nona Ikan Mas Merah menduga kalau Gu Qingfeng ini orangnya bodoh. Nona Ikan Mas Merah tak percaya bahwa Gu Qingfeng adalah orang yang telah menghabisi iblis cermin. Namun di sisi Gu Qingfeng, dia juga memikirkan sesuatu. Menurutnya, hanya daya tahan terhadap racun yang meningkat, tetapi kekebalan terhadap semua racun belum meningkat, sepertinya dia belum cukup minum racun itu. Tiba-tiba, Gu Qingfeng melihat sesuatu. Dia melihat sebotol minuman di atas meja yang tadi dibawa oleh Nona Ikan Mas Merah. Sontak saja, Gu Qingfeng langsung membuang cangkir yang dia bawa, dan langsung berjalan menuju ke meja di mana botol berisi racun itu berada. Gu Qingfeng memberitahukan sebuah pepatah, yang berasal dari kota dia berasal, di mana jika seseorang tidak menghabiskan minumannya sampai habis, maka dia akan mati. Sembari tertawa, Gu Qingfeng mengatakan, jika Nona Ikan Mas Merah tidak membiarkannya minum sampai habis, maka Nona Ikan Mas Merah tidak akan bisa pergi dari sana.
Nona ikan mas terkejut, melihat Gu Qingfeng langsung menenggak habis semua minuman beracun yang ada di dalam botol. Statistik Gu Qingfeng terus naik, bertambah 100, bertambah 100, bertambah 100, dan terus bertambah 100. Sistem memberitahukan bahwa daya tahan terhadap racun telah mencapai batasnya. Sistem memberikan selamat kepada Gu Qingfeng karena dia telah mendapatkan talenta imunitas terhadap 1000 racun. Gu Qingfeng menjatuhkan botol yang telah habis dari tangannya. Namun, menurut Gu Qingfeng, minuman itu semua masih kurang untuk dirinya. Nona ikan mas tak percaya dan melihat ke arah botol yang telah pecah yang dijatuhkan oleh Gu Qingfeng. Kemudian, Gu Qingfeng mengambil bungkusan berisi racun yang dia dapatkan dari Nona ikan mas merah. Nona ikan mas merah terkejut, dia tak percaya dari mana Gu Qingfeng mendapatkan racun miliknya itu. Nona ikan mas menduga Gu Qingfeng mendapatkan racunnya saat mereka sedang berciuman. Kemudian, tanpa ragu Gu Qingfeng menghabiskan semua racun yang dia bawa. Pesan sistem kembali muncul. Sistem memberitahukan jika Gu Qingfeng telah diserang oleh bayangan iblis dan resistensi racunnya bertambah 1000, tambah 1000, dan bertambah 1000. Resistensi racun telah mencapai batasnya. Sistem memberikan selamat kepada Gu Qingfeng karena telah mendapatkan talenta kekebalan terhadap 1000 racun. Karena merasa masih belum cukup dengan racun yang dia habiskan, Gu Qingfeng kembali menanyakan kepada Nona ikan mas merah. Apakah dia masih memiliki racun yang lainnya? Gu Qingfeng mengancam Nona mas ikan mas merah agar dia tahu mana yang lebih baik untuk dirinya. Nona ikan mas merah pura-pura tidak tahu apa yang Gu Qingfeng katakan. Gu Qingfeng pun tak percaya dengan apa yang Nona ikan mas merah itu katakan. Gu Qingfeng yakin jika Nona ikan mas merah mengetahuinya. Gu Qingfeng mengatakan agar Nona ikan mas merah tidak usah berpura-pura lagi. Selama dia cepat memberikan lebih banyak racun, maka Gu Qingfeng tak akan melanjutkan masalah yang pernah Nona ikan mas merah ingin lakukan kepada Gu Qingfeng, yaitu ingin menghabisinya. Sembari memukul sebuah meja hingga hancur, Gu Qingfeng mengatakan jika Nona ikan mas merah tidak memberikannya, maka hidupnya akan berakhir seperti meja itu. Nona ikan mas merah mencoba memberitahukan Gu Qingfeng jika sekarang Gu Qingfeng harus tahu di mana dia berada saat ini. Gu Qingfeng hanya menanggapi Nona ikan mas merah dengan santai. Gu Qingfeng mengatakan, bagaimana mungkin Nona ikan mas merah akan bisa menghentikannya, padahal dia sendiri tidak tahu seberapa kuat kekuatannya sendiri. Kemudian, Nona ikan mas merah langsung melompat dan mengarahkan pukulannya ke arah wajah Gu Qingfeng. Gu Qingfeng hanya tersenyum saja, dia sama sekali tidak berniat menghindari pukulan itu. Kemudian, dengan kecepatan yang luar biasa, Gu Qingfeng mendahului dengan memukul kepala Nona ikan mas merah hingga hancur tak tersisa. Tubuh Nona ikan mas merah yang sudah tidak ada kepalanya langsung terlempar dan jatuh di belakang Gu Qingfeng. Gu Qingfeng tersenyum puas, dia mengatakan bahwa Nona ikan mas merah duluan yang berusaha memukulnya. Namun, karena Nona ikan mas merah bukanlah seorang manusia, jadi perlahan kepalanya mulai terkumpul kembali. Bayangan hitam dari pecahan kepala Nona ikan mas merah kembali berkumpul ke arah lehernya. Dan sedikit demi sedikit, kepala Nona ikan mas merah mulai kembali utuh. Nona ikan mas merah tak menyangka bahwa Gu Qingfeng sama sekali tidak peduli dengan sebuah kecantikan. Namun, Gu Qingfeng tidak memperdulikan ucapan dari Nona ikan mas merah. Dia langsung melakukan serangan berikutnya. Tapi, Nona ikan mas merah menyadarinya. Serangan itu berhasil dihindari oleh Nona ikan mas merah. Namun, sedikit dari kepalanya terkena tendangan Gu Qingfeng. Gu Qingfeng mengatakan, jika Nona ikan mas merah memang sudah tidak memiliki minuman beracun lagi, maka Nona ikan mas merah tidak layak memanggilnya sebagai saudara yang baik. Nona ikan mas merah mulai kesal, dan dia pun langsung menunjukkan wujud aslinya. Di kepalanya mulai muncul sebuah tanduk, dan matanya memancarkan warna merah yang menakutkan. Tubuhnya terangkat ke atas dengan diselimuti aura hitam. Gu Qingfeng pun mengatakan, jika Nona ikan mas merah tidaklah cantik, melainkan sangatlah jelek. Tapi, saat Gu Qingfeng ingin menghindar, kakinya diikat oleh sebuah bayangan berwarna hitam. Tubuh Gu Qingfeng pun mendapatkan serangan dari Nona ikan mas merah, yang sebenarnya adalah iblis bayangan. Tapi berkat perisai Golden Bell yang dikuasai oleh Gu Qingfeng, jadi, tubuhnya tidak mendapatkan dampak dari serangan itu. Kali ini, seluruh ruangan itu benar-benar diselimuti oleh bayangan yang berwarna hitam. Gu Qingfeng heran, kenapa mereka para iblis selalu menggunakan alam bayangan yang sangat berharga dengan sembarangan. Gu Qingfeng mengira
apakah benda itu tidak berharga bagi mereka, para 7 jenderal iblis? Nona ikan mas merah, atau iblis bayangan tidak menduga bahwa Gu Qingfeng dapat mengenalinya begitu cepat. Gu Qingfeng mengatakan, jika dia sebelumnya telah membaca buku dan catatan sejarah urusan mereka para 7 jenderal iblis bukanlah sebuah rahasia bagi biru penindasan iblis. Gu Qingfeng mengatakan, kalau dia tidak salah, Nona ikan mas merah adalah peringkat kedua dari 7 jenderal iblis. Dia adalah iblis bayangan. Nona ikan mas merah pun terkejut, dia tak menyangka Gu Qingfeng dapat mengetahuinya sampai sejauh itu. Nona ikan mas merah memuji kehebatan Gu Qingfeng. Namun, dia tidak peduli metode apa yang Gu Qingfeng gunakan untuk menghabisi si iblis cermin sebelumnya. Tetapi hari ini, Gu Qingfeng tidak akan seberuntung waktu itu. Setelah mengatakan itu kepada Gu Qingfeng, tiba-tiba, iblis bayangan pun menghilang, melebur menjadi satu bersama bayangan yang ada di sana. Gu Qingfeng pun bingung, dia tak menyangka bahwa iblis bayangan tiba-tiba menghilang dari sana. Tapi, tak lama kemudian, secuil cahaya berwarna merah muncul di hadapan Gu Qingfeng dan menerangi tempat itu. Kali ini, Gu Qingfeng tak main-main lagi. Dia langsung mengeluarkan pedangnya dari cincin dimensinya. Tapi, secuil cahaya merah itu pun juga menghilang dari hadapan Gu Qingfeng. Gu Qingfeng bingung dan mencari. Dia melihat ke kanan dan ke kiri untuk menemukan di mana keberadaan iblis bayangan itu. Namun, iblis bayangan muncul di belakang kepala Gu Qingfeng. Dia langsung berusaha menyerang Gu Qingfeng dengan pedangnya. Tapi, karena persepsi Gu Qingfeng sangat baik, jadi dia dapat mengetahui dan langsung menangkis serangan dari iblis bayangan dengan pedangnya. Namun, saat Gu Qingfeng berbalik arah dan ingin berusaha melakukan serangan balik, iblis bayangan itu pun menghilang dari sana. Iblis bayangan kembali muncul di belakang Gu Qingfeng. Dia yakin jika melakukan itu terus, maka dia akan berhasil menyerang dan menghabisi Gu Qingfeng. Benar saja, kali ini, serangan iblis bayangan berhasil mengenai tubuh bagian belakang Gu Qingfeng. Pesan sistem pun muncul dan memberitahukan bahwa Gu Qingfeng telah diserang oleh iblis bayangan dan atribut bayangan Gu Qingfeng bertambah 100. Mendapatkan atribut bayangan, Gu Qingfeng bertanya-tanya apakah itu. Karena iblis bayangan terus saja menghilang, dan kali ini, Gu Qingfeng telah mendapatkan atribut bayangan. Dia berusaha ingin mencari keberadaan iblis bayangan dengan cara memejamkan matanya dan berkonsentrasi. Benar saja, dengan cara itu, Gu Qingfeng berhasil menemukan keberadaan iblis bayangan dan langsung menebaskan pedangnya ke arah iblis bayangan. Tapi, kecepatan iblis bayangan lebih cepat daripada Gu Qingfeng. Dia berhasil menghindari tebasan Gu Qingfeng. Namun, sedikit dari rambutnya berhasil terpotong oleh pedang Gu Qingfeng. Tak hanya itu saja, tiba-tiba Gu Qingfeng menghilang dari hadapan iblis bayangan. Dia tak percaya, tiba-tiba, Gu Qingfeng menghilang dari sana. Tak lama kemudian, Gu Qingfeng muncul dan langsung menebaskan pedangnya ke arah iblis bayangan. Namun, iblis bayangan masih bisa menghindarinya dengan melompat ke belakang. Tak sampai di situ saja, serangan Gu Qingfeng masih berlanjut. Dia memutarkan tangannya, yang otomatis, pedang itu langsung mengarah ke arah iblis bayangan. Tapi, masih saja iblis bayangan berhasil menghindari serangan itu. Ternyata, iblis bayangan tak sepenuhnya bisa menghindari lemparan pedang dari Gu Qingfeng. Wajahnya pun tergores pedang yang dilemparkan oleh Gu Qingfeng. Gu Qingfeng menghina iblis bayangan. Dia bertanya, apakah iblis bayangkan bisa mendapatkan posisi kedua dari 7 jenderal iblis dengan cara yang tidak baik. Sebab, dia lebih lemah daripada iblis cermin. Sebelumnya, Gu Qingfeng tidak terlalu kesulitan untuk mengalahkan iblis cermin. Jadi, apakah benar iblis bayangan adalah salah satu dari jenderal iblis yang memiliki posisi nomor 2? Padahal dia sangat lemah. Karena terus dihina oleh Gu Qingfeng, maka, kali ini iblis bayangan akan serius. Dia membuka penyamarannya dengan menarik wajahnya yang terluka, dan akan menunjukkan wujud dan kekuatannya yang sebenarnya. Sosok iblis bayangan pun mulai terlihat setelah dia keluar dari kulit nona ikan mas merah. Melihat wujud iblis bayangan sebenarnya, Gu Qingfeng terkejut. Apalagi setelah dia keluar dari kulit nona ikan mas merah. Iblis bayangan menyapa Gu Qingfeng dengan wujudnya yang sebenarnya. Dia bertanya, apakah Gu Qingfeng suka dengan wujudnya yang sekarang? Melihat wujud iblis bayangan yang sekarang, Gu Qingfeng bertanya, apakah dia seorang laki-laki atau perempuan? Gu Qingfeng menanyakan itu, sembari menahan rasa mual yang dia rasakan. Iblis bayangan tak menjawab pertanyaan dari Gu Qingfeng. Dia justru menanyakan,
apakah bayangan memiliki jenis kelamin? Setelah mendengarkan ucapan dari iblis bayangan, Gu Qingfeng pun langsung memuntahkan isi perutnya. Dia tak percaya, dia telah melakukan sesuatu dengan iblis bayangan, yang sama sekali bukan seorang laki-laki ataupun perempuan. Kali ini Gu Qingfeng sangat marah. Dia akan benar-benar menghabisi iblis bayangan dengan tangannya sendiri. Kali ini Gu Qingfeng tahu, kenapa iblis cermin sangat tidak suka dengan iblis bayangan. Sebab, dia sama sekali tidak mengetahui jenis kelaminnya, laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena itu, Gu Qingfeng bingung mau menyebutnya apa. Kemudian, Gu Qingfeng menebaskan pedangnya ke arah iblis bayangan. Gu Qingfeng menggunakan pedang matahari untuk menghabisi iblis bayangan. Namun, iblis bayangan sama sekali tidak takut dengan jurus pedang Gu Qingfeng. Dia hanya diam berdiri dan tersenyum menatap tebasan itu yang mengarah padanya. Benar saja, karena iblis bayangan tidak menghindar. Tubuhnya pun terpotong menjadi dua bagian. Tapi, serangan Gu Qingfeng itu pun sama sekali tidak berpengaruh kepada iblis bayangan. Walaupun tubuhnya terbelah menjadi dua. Namun, iblis bayangan belum mati. Dia justru menghina Gu Qingfeng yang sebelumnya menyukai tubuh indahnya. Namun, kali ini dia malah memotongnya menjadi dua. Gu Qingfeng kesal dan menyuruh iblis bayangan untuk diam. Iblis bayangan mengatakan, jika pedang tidak berguna, dan tidak bisa melukainya. Jadi, kenapa Gu Qingfeng tidak menyerah saja padanya, dan menyerahkan hidupnya kepada iblis bayangan? Perlahan, tubuh iblis bayangan pun mulai menyatu kembali, dan mereka pun saling berhadapan, dan saling menatap satu sama lain. Walaupun Gu Qingfeng dihadapkan dengan musuh yang tidak bisa diserang dengan serangan fisik, namun, dia tetap percaya diri. Gu Qingfeng tersenyum, dia mengatakan, jika itu adalah sebuah elementalisasi, pasti tetap ada sesuatu yang dapat menangkap iblis bayangan. Gu Qingfeng tak akan takut, dia juga memiliki ilusi yang sangat kuat. Kali ini Gu Qingfeng mengeluarkan pedang Raja Kayunya. Gu Qingfeng pun langsung menyerang iblis bayangan menggunakan pedang Raja Kayu. Iblis bayangan mencoba menghindar. Tapi, pada Raja Kayu langsung mengeluarkan akar-akar kayu yang merambat, dan langsung menembus tubuh iblis bayangan. Serangan itu pun mengenai telah iblis bayangan, dan membuatnya terdiam sejenak. Gu Qingfeng tersenyum jahat, dia mengira serangannya kali ini sudah berhasil. Namun, dia terkejut setelah mendapati iblis bayangan tidak terluka sama sekali, dan dia langsung pulih dalam sekejap. Iblis bayangan menghina Gu Qingfeng yang dari tadi belum paham tentang bayangan. Di dunia ini tidak ada satupun benda yang dapat melukai bayangan. Kemudian, Gu Qingfeng mencoba menyerang bayangan menggunakan tembakan api. Gu Qingfeng sudah mencoba menggunakan beberapa serangan fisik, namun, itu tidak berhasil, begitu juga menggunakan serangan sihir, dan itu pun tidak berhasil. Jika ini terus berlanjut, maka, kemungkinan menangnya sangat kecil. Gu Qingfeng akhirnya paham, kenapa iblis cermin kalah dari iblis bayangan. Kali ini, Gu Qingfeng mulai penasaran seperti apa ketujuh jenderal iblis yang tersisa. Tiba-tiba, iblis bayangan kembali menghilang yang membuat Gu Qingfeng kembali terkejut. Iblis bayangan mengatakan, jika Gu Qingfeng bersedia tidak bergerak, maka, iblis bayangan menganggap Gu Qingfeng telah menyerah padanya. Kemudian, iblis bayangan kembali muncul tepat di belakang Gu Qingfeng. Dia muncul dengan senyuman percaya diri, seakan dia sudah yakin akan kemenangannya. Namun, Gu Qingfeng hanya diam saja menatap iblis bayangan yang sedang menyeringai padanya. Sesuai permintaan iblis bayangan, Gu Qingfeng pun tidak bergerak saat iblis bayangan menyerangnya. Iblis bayangan menyerang terus-menerus menggunakan pedangnya. Dia melompat ke sana kemari sembari menebas seluruh tubuh Gu Qingfeng. Namun, serangan iblis bayangan sama sekali tidak berpengaruh pada Gu Qingfeng. Bahkan, Gu Qingfeng merasa hanya sedang digelitik oleh iblis bayangan. Pesan sistem pun muncul dan memberitahukan bahwa Gu Qingfeng telah diserang oleh iblis bayangan. Atribut bayangan bertambah 100, tambah 100, dan terus bertambah 100. Setelah beberapa kali mencoba menghabisi Gu Qingfeng, iblis bayangan pun mulai putus asa. Dia sama sekali tidak mampu melukainya sama sekali. Iblis bayangan mulai berkeringat. Dia bertanya-tanya, tubuh macam apa yang Gu Qingfeng miliki, sehingga dia tidak bisa melukainya. Gu Qingfeng pun sama sekali tak bergerak, walaupun iblis bayangan terus saja bergerak. Kali ini, iblis bayangan muncul dengan mengubah salah satu tangannya menjadi seperti sabit yang sangat besar, dan langsung mengarahkannya ke arah Gu Qingfeng berdiri. Gu Qingfeng pun menyadarinya dan langsung menahan serangan itu hanya dengan tangan kirinya. Pesan sistem kembali muncul, dan memberitahukan bahwa Gu Qingfeng telah diserang oleh iblis bayangan.
Atribut bayangan telah menembus batasnya. Gu Qingfeng mendapatkan kemampuan Shadow Shift. Shadow Shift dapat membuat pengguna berteleport ke bayangan manapun yang terhubung. Dalam hatinya, Gu Qingfeng berpikir, jika bayangan tidak terhubung, maka keterampilan ini tidak akan dapat digunakan. Tapi, bayangan Gu Qingfeng tidak terhubung dengan iblis bayangan. Jadi, bagaimana iblis bayangan bisa tiba-tiba muncul di belakangnya? Kemudian, Gu Qingfeng menangkap senjata yang digunakan oleh iblis bayangan dan menariknya. Lalu, dengan senyuman percaya diri, Gu Qingfeng menyeringai. Dia yakin kalau iblis bayangan kali ini akan terkena oleh serangannya. Dalam hatinya, Gu Qingfeng sebenarnya telah mengetahui bahwa iblis bayangan telah mengaktifkan alam bayangan sebelum menyerang. Jadi, tak heran dia dapat berpindah tempat dengan sesuka hatinya. Dan juga, bayangan sebenarnya adalah kegelapan yang tercipta ketika suatu objek menghalangi sumber cahaya. Maka daripada itu, di wilayah bayangan, semuanya akan tertutup dalam kegelapan. Gu Qingfeng pun akhirnya tahu kalau iblis bayangan dapat berteleport tanpa batas ke dalam wilayah bayangannya sendiri. Dan inilah yang disebut dengan hukum wilayah bayangan. Jika demikian, maka tak akan mungkin aliansi dapat menang melawan monster seperti iblis bayangan ini. Tapi itu tidak penting sekarang. Yang penting sekarang adalah giliran Gu Qingfeng untuk melakukan serangan kepada iblis bayangan. Gu Qingfeng pun akan menunjukkan bagaimana dia akan bermain-main dengan iblis bayangan. Setelahnya, Gu Qingfeng berpura-pura kesakitan akibat serangan dari iblis bayangan sebelumnya. Gu Qingfeng mengatakan, jika meridiannya telah hancur. Gu Qingfeng memuji kehebatan iblis bayangan, dia mengatakan bahwa iblis bayangan memang salah satu dari jenderal iblis dengan kekuatan yang sangat hebat. Dengan ini, Gu Qingfeng akan menyebut iblis bayangan sebagai yang terkuat. Namun, di sisi iblis bayangan, dia sudah tak punya banyak tenaga untuk mempertahankan wilayah bayangan. Apalagi, sekarang, hari sudah mulai hampir gelap. Jadi, iblis bayangan akan segera pergi dan memikirkan cara untuk menangani Gu Qingfeng yang memiliki kekuatan yang aneh. Karena akting Gu Qingfeng berlebihan. Jadi, iblis bayangan pun mengetahuinya, dan dia pun langsung berbalik arah. Kemudian, meninggalkan Gu Qingfeng. Mengetahui aktingnya ketakutan, Gu Qingfeng pun langsung memasang raut wajah kecewanya. Melihat kepergian iblis bayangan, Gu Qingfeng kecewa dengan iblis bayangan yang tak mengerti tentang akting. Namun, Gu Qingfeng tidak akan diam saja melihat kepergian iblis bayangan. Jika dia membuat iblis bayangan pergi, maka Gu Qingfeng tidak akan mau lagi dipanggil dengan nama Gu. Kemudian, Gu Qingfeng pun menghilang dari sana. Panel berpindah di pinggiran Kabupaten Wutong. Terlihat, ada seseorang yang sedang melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Dia bergerak sangat cepat, sehingga gerakannya pun hampir tidak terlihat. Yang bergerak dengan sangat cepat itu adalah iblis bayangan. Dia mencoba lari secepat mungkin dari Gu Qingfeng. Setelah merasa cukup jauh dari Gu Qingfeng, iblis bayangan pun turun ke tanah. Dia merasa lega karena berhasil kabur dari Gu Qingfeng. Tapi, kesenangannya tak berlangsung lama. Dia merasakan ada seseorang yang datang ke sana dengan kekuatan yang cukup hebat. Ternyata, yang datang itu adalah Gu Qingfeng. Dia benar-benar bisa menyusul kecepatan iblis bayangan yang sangat cepat itu. Iblis bayangan pun langsung melompat ke belakang, dia mengambil jarak dari Gu Qingfeng. Iblis bayangan tak menyangka, Gu Qingfeng juga bisa menggunakan Shadow Shift seperti dirinya. Iblis bayangan bertanya, apakah Gu Qingfeng juga salah satu dari anggota klan bayangan? Gu Qingfeng tidak menjawab pertanyaan dari iblis bayangan. Siapa dirinya itu tidak penting, yang lebih penting. Gu Qingfeng menanyakan, kenapa iblis bayangan tidak ikut bermain dengan dirinya? Karena tak bisa kabur dari Gu Qingfeng. Akhirnya, iblis bayangan pun akan meladeni permainan dari Gu Qingfeng. Dia pun mengatakan, ternyata Gu Qingfeng ke sana hanya ingin menjadi saja. Dalam hatinya iblis bayangan mengatakan, bahwa iblis bayangan sangat yakin, dia tidak akan kalah melawan Gu Qingfeng. Sebelumnya dia bisa menang melawan iblis cermin dan mendapatkan posisi kedua dari 7 jenderal iblis, dengan membuka alam bayangan, dan menghancurkan iblis cermin dengan itu. Kemudian, iblis cermin mengatakan kepada Gu Qingfeng, bahwa tempat ini adalah sebuah hutan yang cukup lebat, dan hutan yang lebat itu adalah tempat yang tepat untuk dia bertarung. Jadi, Gu Qingfeng saat ini berpesta merayakan kemenangannya terlalu cepat. Saat itu, iblis bayangan pun membelah dirinya menjadi 2, dan dia langsung berlari ke arah yang berbeda. Gu Qingfeng heran, iblis bayangan itu terlalu banyak bicara. Namun,
dia juga berlari melarikan diri dari dirinya. Tak mau kehilangan mangsanya begitu saja. Gu Qingfeng pun langsung menghilang dari tempat dia berdiri. Gu Qingfeng langsung muncul tepat di salah satu iblis bayangan yang sedang berlari. Gu Qingfeng pun langsung menghancurkan iblis itu dengan satu kali pukulan saja. Namun, kali ini Gu Qingfeng merasa ada yang aneh dengan iblis bayangan. Dia heran, kenapa kali ini iblis bayangan tidak memulihkan dirinya lagi seperti sebelumnya. Dengan ini Gu Qingfeng yakin, jika yang dihancurkan itu hanyalah klonnya saja, dan tubuh aslinya saat ini sedang bersembunyi. Gu Qingfeng pun berteriak, dan menyuruh iblis bayangan untuk bersembunyi dengan baik, atau jika Gu Qingfeng berhasil menemukannya, maka, iblis bayangan akan dia habisi. Untuk menakuti iblis bayangan, Gu Qingfeng pun mengatakan kalau dia sudah melihatnya. Saat ini, iblis bayangan berada di belakang sebuah pohon, yang ada di belakang Gu Qingfeng. Dia melihat, dan mengamati ke arah Gu Qingfeng yang sedang berdiri. Iblis bayangan lega, karena ternyata Gu Qingfeng tidak benar-benar menemukannya. Dia senang, akhirnya dia bisa lolos juga. Namun, iblis bayangan merasa ada yang salah di sana. Ada sesuatu yang bergerak ke arahnya. Ternyata yang bergerak itu adalah seekor kelinci yang melompat melewati dirinya. Iblis bayangan lega, karena itu hanyalah seekor kelinci saja. Namun, tiba-tiba, kelinci itu terkejut akan sesuatu, dan dia melompat melarikan diri dari tempat itu, seakan-akan kelinci itu takut akan sesuatu yang mengarah padanya. Tiba-tiba, Gu Qingfeng muncul di samping iblis bayangan. Dia muncul sembari mengatakan, apakah iblis bayangan penasaran, kenapa kelinci itu sangat takut dan berlari menuju ke tempatnya. Setelah itu, Gu Qingfeng muncul dengan wajah yang cukup besar, dan sangat menakutkan. Dia mencoba menakuti iblis bayangan. Tak disangka, iblis bayangan benar-benar ketakutan. Dia mengira, Gu Qingfeng menganut aliran sesat. Namun, dia juga ingat bahwa dirinya sendiri pun juga adalah iblis. Gu Qingfeng mendekat dan menanyakan, apakah iblis bayangan ketakutan? Seharusnya, dia tidak takut, karena dia sendiri pun adalah iblis. Namun iblis bayangan mengira, kalau Gu Qingfeng adalah seseorang yang suka memakan iblis. Setelahnya, iblis bayangan melompat menjauh dari Gu Qingfeng. Karena pergerakan mereka sama, dan iblis bayangan pun tidak bisa melarikan diri dari Gu Qingfeng. Maka, iblis bayangan meminta Gu Qingfeng untuk berhenti sampai di sini saja, dan tidak melanjutkan kejar-kejaran ini lagi. Namun, Gu Qingfeng tidak mau. Dia tetap akan menghabisi iblis bayangan. Sebab, jika dia tidak mendapatkan iblis bayangan hari ini, maka, Gu Qingfeng akan mengganti nama belakangnya. Sedangkan iblis bayangan, dia hanyalah bayangan saja, selama ada cahaya di dunia ini. Namun, jika tidak ada cahaya, maka dia pun juga tidak ada. Iblis bayangan penasaran, apa yang sedang direncanakan oleh Gu Qingfeng. Sedangkan, dia saat ini sudah tidak punya banyak kekuatan lagi. Jika Gu Qingfeng tidak bergerak, maka, dia yang akan bergerak duluan. Gu Qingfeng saat ini juga sedang berpikir, jika bayangan hanya muncul di tempat gelap saja. Namun, saat ini tidak ada tempat di sana yang begitu terang, seperti sinar matahari. Jika ada sinar matahari yang begitu terang, maka, tidak akan ada bayangan di sana. Gu Qingfeng pun akhirnya mendapatkan ide. Jadi, untuk melawan Shadow Shift, Gu Qingfeng harus menghilangkan bayangan tersebut terlebih dahulu, dan hanya cahaya yang bisa menghilangkan bayangan. Jadi, cahaya adalah kelemahan terbesar dari iblis bayangan. Kemudian, Gu Qingfeng bertanya kepada iblis bayangan, apakah dia percaya kepada cahaya. Iblis bayangan pun bingung dengan apa yang ditanyakan oleh Gu Qingfeng. Setelahnya, Gu Qingfeng mengeluarkan api dari tubuhnya, api yang keluar sangatlah besar, sehingga membuat iblis bayangan sangat terkejut. Gu Qingfeng terus meningkatkan apinya, hingga apinya menerangi tempat di sekitarnya. Tapi, iblis bayangan adalah bentuk kehidupan bayangan yang mandiri, dan tak dapat hilang oleh cahaya. Oleh karena itu, iblis bayangan tidak dapat hilang karenanya, walaupun Gu Qingfeng terus meningkatkan apinya, hingga menerangi seluruh hutan itu. Iblis bayangan pun hanya menutupi matanya saja, dan dia berusaha menjauh dari Gu Qingfeng. Tapi Gu Qingfeng tak membiarkan iblis bayangan lari, dia menembakkan bola api ke arah iblis bayangan. Ledakan pun terjadi di sana, dan api berkobar di mana-mana. Iblis bayangan kali ini terkepung oleh api yang ditembakkan oleh Gu Qingfeng. Dia kali ini tidak bisa pergi kemana-mana. Namun, iblis bayangan juga merasakan kalau Gu Qingfeng sudah tidak memiliki banyak kekuatan bayangan yang tersisa. Jika iblis bayangan bisa terus memperpanjang hal ini,
Tak ada satupun dari mereka yang akan mendapatkan apapun. Tapi Gu Qingfeng mengatakan, jika iblis bayangan telah salah paham. Gu Qingfeng menjebaknya, bukan karena ingin menghabisi dia. Iblis bayangan bingung, kenapa Gu Qingfeng tidak ingin menghabisinya. Iblis bayangan bertanya, apakah Gu Qingfeng ingin mendapatkan informasi tentang sekte iblis darah darinya, atau mungkin, karena racun yang dia minum sebelumnya. Iblis bayangan bingung, karena lawannya jauh lebih kuat daripada dia. Jadi, dia tidak bisa mengirimkan pesan kepada mereka untuk mendapatkan bala bantuan. Gu Qingfeng mengatakan, kalau dia sama sekali tidak tertarik dengan sekte iblis darah, ataupun racun itu. Gu Qingfeng justru meminta iblis bayangan, untuk memukulnya dengan sangat keras. Jadi, selama dia membuat Gu Qingfeng merasa baik, maka, Gu Qingfeng akan membiarkannya pergi. Gu Qingfeng bertanya, bagaimana menurut dia? Iblis bayangan berpikir aneh tentang Gu Qingfeng. Dia merasa, kalau Gu Qingfeng sudah sakit jiwa. Iblis bayangan justru lebih takut dengan kondisi Gu Qingfeng yang sekarang. Dia heran, kenapa Gu Qingfeng meminta sesuatu yang aneh seperti itu. Gu Qingfeng mencarinya hanya untuk memukulnya saja. Jadi, menurut iblis bayangan, Gu Qingfeng benar-benar sakit kepala. Dalam hatinya, iblis bayangan berpikir, apakah sekarang semua manusia sudah menjadi aneh? Gu Qingfeng berkata, menurut catatan, Shadow Shift membutuhkan kekuatan jiwa untuk penempatan posisi. Saat ini, iblis bayangan bisa menggunakan gerakan ini. Jadi, itu berarti iblis bayangan juga mempunyai jiwa. Jarak pergeseran bayangan iblis bayangan, saat ini, lebih pendek daripada Gu Qingfeng. Itu membuktikan, bahwa jiwanya tidak lebih kuat daripada jiwa Gu Qingfeng. Saat iblis bayangan menjelma menjadi nona ikan mas merah. Dia dikenal sebagai master ganda dari ilusi dan pesona. Meskipun teknik ilusinya cukup cerdas. Namun, teknik ilusi iblis bayangan tidak berkualitas tinggi. Ini juga membuktikan, bahwa jiwa adalah kelemahan dari iblis bayangan. Itu sebabnya, iblis bayangan menggunakan inkarnasinya, untuk terus-menerus melatih dirinya. Gu Qingfeng bertanya, setelah iblis bayangan mendengarkan apa yang Gu Qingfeng katakan, apa dia akan melakukan seperti apa yang Gu Qingfeng minta. Walaupun sudah diancam oleh Gu Qingfeng, juga dengan menggunakan ilusinya. Namun, iblis bayangan tetap tidak mau melakukannya. Gu Qingfeng kesal, karena dia sangat keras kepala. Kemudian, di dalam ilusi yang dibuat oleh Gu Qingfeng. Kali ini, Gu Qingfeng mengeluarkan banyak pedang terbang, dan pedang itu mengarah langsung ke arah iblis bayangan. Hal itu membuat iblis bayangan sangat ketakutan. Dengan satu gerakan jarinya saja, semua pedang terbang yang ada di sekeliling Gu Qingfeng, langsung melesat cepat ke arah iblis bayangan. Pedang-pedang terbang itu, satu persatu, menembus tubuh iblis bayangan. Walaupun tidak menghabisinya. Namun, iblis bayangan tetap saja merasakan sakit, dikarenakan pedang yang menembus tubuhnya. Gu Qingfeng kembali bertanya, apakah iblis bayangan bersedia memukulnya, atau Gu Qingfeng lah yang akan memukul iblis bayangan hingga mati. Gu Qingfeng bertanya, iblis bayangan ingin memilih yang mana? Iblis bayangan terkapar setelah menerima beberapa tusukan pedang di tubuhnya. Iblis bayangan mengatakan, bahwa Gu Qingfeng tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Walaupun dia menang, tapi, yang dia lihat hanyalah perwujudan dari iblis bayangan saja. Iblis bayangan tak percaya, dia bisa dikalahkan oleh Gu Qingfeng, yang hanya seorang manusia. Dia pun mulai berkeringat. Kekuatan jiwa Gu Qingfeng memang lebih tinggi, namun, tak mungkin melebihi bentuk asli dari iblis bayangan yang sebenarnya. Padahal selama 200 tahun ini, iblis bayangan tak pernah menyia-nyiakan waktunya. Seharusnya, jiwanya bukan lagi menjadi kelemahan baginya. Gu Qingfeng mengatakan, jika ini adalah pilihan terakhir yang dipilih oleh iblis bayangan. Jadi, kenapa begitu iblis bayangan terlalu banyak bicara omong kosong? Gu Qingfeng mengatakan, jika penjahat selalu mati karena terlalu banyak bicara. Setelahnya, Gu Qingfeng mengangkat pedangnya, dan dari pedangnya, keluar petir yang menyambar-nyambar di sekitarnya. Pedang-pedang yang tadinya tertancap, kini melayang kembali ke sebelah Gu Qingfeng. Pedang itu kembali melesat cepat ke arah iblis bayangan yang masih belum bisa bangun. Dan semua itu, diakhiri dengan satu kali tebasan menggunakan pedang raja kayunya. Akhirnya, iblis bayangan pun lenyap dari hadapan Gu Qingfeng. Gu Qingfeng mengatakan, lebih baik iblis bayangan mati, daripada menyerangnya. Siapapun yang tidak tahu, dia pasti akan berpikir untuk menjadi iblis yang baik. Gu Qingfeng sedikit menyesalinya. Padahal, iblis bayangan, sebelumnya sangat cantik dan dia sangat menyukainya. Namun, menurut Gu Qingfeng,
Itu bukan masalah baginya. Dia sudah pergi, karena nona ikan mas merah ini adalah salah satu dari 7 jenderal iblis. Oleh karena itu, dia akan menukarkan hadiah, karena telah menghabisi salah satu dari 7 jenderal iblis. Terakhir kali Gu Qingfeng menukarkannya, saat dia menghabisi iblis cermin, dia mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Gu Qingfeng penasaran, berapa banyak yang akan dia dapatkan kali ini. Panel berpindah di paviliun Wewangian Surgawi. Terjadi kegaduhan di sana, mereka akhirnya mengetahui, jika nona ikan mas merah adalah iblis bayangan dari 7 jenderal iblis. Salah satu dari mereka mengetahui melalui penyamarannya, dan dia telah dieksekusi oleh Gu Qingfeng. Orang itu juga menduga, kemungkinan masih ada sisa-sisa pemuja iblis darah di paviliun Wewangian Surgawi, dan sekarang tempat itu sudah dikunci untuk menemukan jika saja masih ada iblis di sana. Namun, salah satu orang tidak terima. Dia tidak percaya kalau nona ikan mas merah adalah seorang iblis. Dia adalah pewaris dari keluarga Li. Dia ingin masuk, soalnya dia adalah salah satu anggota dari Biro Penindasan Iblis. Dia menanyakan, siapa yang bertanggung jawab di sini? Dia menyuruh orang itu untuk segera keluar, karena dia telah berani menyegel paviliun Wewangian Surgawi. Menurutnya, orang itu ingin mati. Dia bertanya-tanya, apakah orang itu tidak tahu siapa pemilik paviliun Wewangi. Namun, di dalam sana, masih terjadi kegaduhan. Biro Penindasan Iblis menyuruh semua orang agar tidak bergerak. Jika ada yang bergerak, maka orang itu akan dianggap sebagai kaki tangan iblis, dan akan langsung dieksekusi di tempat tanpa belas kasih. Gu Qingfeng memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang pembasmi iblis tingkat mistik dari Biro Penindasan Iblis. Gu Qingfeng menerima informasi pagi ini, bahwa pelayan utama paviliun Wewangian Surgawi, yaitu nona ikan mas merah yang diduga sebagai iblis, itu sebabnya dia datang ke sini dengan menyamar hari ini untuk menyelidikinya. Nona ikan mas merah ini bukan hanya iblis, tetapi juga perwakilan dari salah satu 7 jenderal iblis, dia disebut si iblis bayangan. Gu Qingfeng mengatakan, jika dia telah melihat bentuknya yang sebenarnya. Dan itu telah dikonfirmasi. Gu Qingfeng sekarang menduga bahwa masih ada sisa-sisa pemuja iblis darah di paviliun Wewangian Surgawi. Namun, beberapa orang tetap tidak percaya dengan ucapan Gu Qingfeng. Mereka tak menyangka bahwa nona ikan mas merah sebenarnya adalah iblis bayangan, dan dia juga salah satu dari 7 jenderal iblis. Namun, ada juga yang percaya dengan Gu Qingfeng. Dia mengatakan, kalau Gu Qingfeng sudah datang hari ini untuk menyelidiki, setelah dia mendapatkan informasinya. Dalam kerumunan itu, juga ada Su Fan, dia mengatakan, jika dia datang menyamar hari ini untuk menyelidiki. Jelas, dia sudah punya petunjuk dan datang dengan keadaan siap. Salah satu orang di dekat Su Fan mengatakan, apakah itu berarti, masih ada sisa-sisa sekte iblis darah yang tersembunyi di paviliun Wewangian Surgawi. Tak lama kemudian, beberapa anggota dari Biro Penindasan Iblis pun melaporkan. Mereka melaporkan, telah melakukan pencarian di seluruh tempat, dan mereka telah menangkap 2 dari sisa anggota sekte iblis darah. Rekan-rekan mereka sudah mengirim para penjahat itu ke Biro Penindasan Iblis, untuk diserahkan kepada Master Li. Gu Qingfeng memuji kerja bagus yang dilakukan oleh mereka. Gu Qingfeng mengerti, dia akan melaporkan hal ini kepada Master Li, dan mereka berdua telah bekerja keras. Dalam hatinya, Gu Qingfeng benar-benar kesal karena iblis bayangan telah menyebabkan dia cukup ketakutan. Apalagi, dia bukanlah seorang pria ataupun wanita. Namun, Gu Qingfeng lega, karena dia telah berhasil mengalahkan iblis bayangan itu. Tiba-tiba, di belakang Gu Qingfeng, Fatty Wang dan seorang wanita memanggil dirinya. Gu Qingfeng membalikkan badannya, dan bertanya siapakah wanita itu. Karena sudah trauma dengan iblis bayangan yang menyamar sebagai nona ikan mas merah, Gu Qingfeng mengatakan, jika wanita itu ingin apa-apa, maka dia menyuruhnya untuk mengatakannya saja. Tapi, Gu Qingfeng memperingatkan wanita itu agar tidak menyentuhnya. Dalam hatinya, Gu Qingfeng tidak tahu siapa wanita itu, dan jenis makhluk apa dia sebenarnya. Oleh karena itu, Gu Qingfeng tidak ingin disentuh oleh wanita itu. Kemudian, wanita itu mengambil sebuah kain kecil dan menaruhnya di kantong baju milik Gu Qingfeng. Hal itu membuat Gu Qingfeng cukup terkejut. Kemudian, Gu Qingfeng meraih tangan wanita itu, sedangkan Fatty Wang yang sebelumnya membawa wanita itu, dia merasa kalau dia tidak diperhatikan. Sembari malu-malu, wanita itu menunjuk ke arah tubuh Gu Qingfeng. Gu Qingfeng pun terkejut melihat apa yang dilakukan oleh wanita itu padanya. Sedangkan, Fatty Wang, dia berusaha pergi dari sana. Dia berpamitan dengan mengatakan,
jika Su Fan sedang mencarinya, karena dia membutuhkan bantuan darinya. Fatiwang berpesan kepada Gu Qingfeng, jika urusannya sudah selesai, maka mereka akan kembali ke Biro Penindasan Iblis, dan Fatiwang menunjukkan arah di mana dia akan menunggu Gu Qingfeng di sana. Dalam hatinya, Fatiwang kesal karena Gu Qingfeng akan melakukan hal itu di tempat itu saat Fatiwang masih ada di sana. Oleh karena itu, Fatiwang akan menjauh dari Gu Qingfeng ketika ada seorang wanita cantik yang bersama dengannya. Setelahnya, Fatiwang menyeret Su Fan untuk keluar dan menjauh dari sana. Dan akhirnya, Gu Qingfeng pun pergi berdua bersama wanita itu. Sembari berjalan, Gu Qingfeng bertanya, apa yang wanita itu butuhkan darinya. Ternyata, wanita itu hanya ingin menyelamatkan paviliun Wewangian Surgawi saja. Dia ingin Gu Qingfeng mengatakan hal-hal yang baik tentang paviliun Wewangian Surgawi kepada Li Qianren. Kemudian, Gu Qingfeng memasukkan tangannya ke dalam kantong bajunya. Dia mengambil apa yang dimasukkan oleh wanita itu tadi di dalam sana. Ternyata, yang dimasukkan itu adalah sebuah kain kecil yang bermotif. Gu Qingfeng pun langsung mengembalikan sapu tangan itu kepada wanita itu. Namun, wanita itu menyuruh Gu Qingfeng agar tidak terburu-buru. Wanita itu menyuruh Gu Qingfeng untuk melihat dulu apa itu. Kemudian wanita itu mengambil sesuatu yang terselip di antara dua bukit bebannya. Dia mengambil menggunakan mulutnya, dan memberikannya kepada Gu Qingfeng. Gu Qingfeng langsung memegang dagu wanita itu, dan mengatakan jika ketulusan wanita itu masih kurang. Wanita itu mengatakan, jika insiden mengenai ikan mas merah, benar-benar membuatnya sangat takut. Kemudian, dia berpamitan kepada Gu Qingfeng, karena dia ingin istirahat dulu. Setelahnya, wanita itu berjalan meninggalkan Gu Qingfeng. Namun, sebelum pergi, wanita itu menanyakan, bagaimana kalau Gu Qingfeng datang ke paviliun Wewangian Surgawi untuk menemukan dirinya setelah urusan Gu Qingfeng selesai. Sebab, hanya keyakinan dari Gu Qingfeng yang benar-benar dapat membantu wanita itu agar tenang. Gu Qingfeng pun tersenyum, dia menenangkan wanita itu, karena dia pasti akan menemuinya saat urusannya sudah selesai. Gu Qingfeng cukup senang, meskipun dia tak sempat menghabiskan malam dengan wanita terbaik di sana. Tapi, ini tetap hasil yang bagus untuknya. Panel berpindah di divisi Biro Penindasan Iblis. Di sana Gu Qingfeng telah diberikan 10.000 poin Mariet karena telah mengungkapkan iblis dan melindungi rakyat. Sedangkan, paviliun Wewangian Surgawi telah ditutup untuk perbaikan karena menyimpan dan melindungi salah satu dari 7 jenderal iblis. Baru-baru ini, siapapun yang menemukan petunjuk tentang sisa-sisa sekte iblis darah harus melaporkan ke Biro Penindasan Iblis, dan mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari Biro Penindasan Iblis Cabang Kabupaten Wuton. Karena jasa dan dedikasi Gu Qingfeng yang cukup tinggi, maka Sang Kaisar memutuskan bahwa Gu Qingfeng telah diberikan penghargaan karena telah mengungkapkan iblis dan melindungi rakyat dengan mempertaruhkan hidupnya. Dia juga menangkap sisa anggota dari sekte iblis darah. Dengan ini, Gu Qingfeng dimuliakan sebagai baron dan diberikan peti dari emas, perak, dan permata, juga sebuah rumah yang besar. Gu Qingfeng diminta untuk menerima keputusan tersebut. Saat menerima gulungan di tangannya, Gu Qingfeng tak percaya bahwa ini adalah sebuah kenyataan dan bukanlah sebuah mimpi. Utusan dari kaisar itu pun mendengar ucapan dari Gu Qingfeng. Dia mengatakan, walaupun dia punya nyali sebesar apapun, dia tidak akan berani memalsukan perintah dari kaisar yang mulia. Utusan itu berpesan, jika suatu saat nanti Gu Qingfeng punya kesempatan, maka Gu Qingfeng diminta untuk masuk ke istana untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada sang kaisar. Gu Qingfeng dan yang lainnya berterima kasih kepada orang itu karena telah mengingatkannya. Sebelum utusan itu pergi, dia berpesan lagi kepada Gu Qingfeng, jika dia telah mencapai pencapaian yang luar biasa, utusan itu ingin Gu Qingfeng agar tidak melupakan dirinya. Gu Qingfeng mengatakan, jika dia bisa melupakan siapapun, namun dia tidak akan bisa melupakan utusan kaisar itu. Kemudian, Gu Qingfeng menyuruh Fatiwang dan Su Fan untuk membawa gulungan itu kembali ke tempat tinggalnya. Sedangkan, Gu Qingfeng akan pergi bersama mereka nanti untuk melihat rumah baru mereka. Karena Gu Qingfeng akan pergi, Fatiwang bertanya, Gu Qingfeng akan pergi kemana sekarang? Gu Qingfeng pun mengatakan, jika dia ingin melakukan kultivasi. Beberapa saat kemudian, Gu Qingfeng sedang berendam menggunakan pil esensi. Dia berusaha untuk menaikkan kultivasinya, agar bisa lebih kuat lagi. Gu Qingfeng berkultivasi di dalam bak berisikan air yang dicampur dengan pil esensi, agar kultivasinya berjalan lebih cepat daripada kultivasi biasa. Setelah beberapa saat berkultivasi,
Akhirnya Gu Qingfeng pun berhenti dan membuka matanya. Pesan sistem pun muncul dan memberikan selamat kepada Gu Qingfeng karena dia telah menembus tingkat kelima dari alam pengumpulan Qi. Gu Qingfeng merasa berkultivasi menggunakan pil esensi sejati jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Semua energi yang murni telah diubah menjadi energi yang tak terbatas. Bahkan pondasinya jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Gu Qingfeng merasa ini sangat luar biasa. Kemudian, Gu Qingfeng mengeluarkan energinya di salah satu tangannya. Dia berkonsentrasi untuk melakukan sesuatu. Air yang ada di dalam bak pun hingga bergejolak akibat sesuatu yang dilakukan oleh Gu Qingfeng. Gu Qingfeng terus berkultivasi, dia mencoba untuk menembus ranah berikutnya. Tak lama kemudian, Gu Qingfeng merasakan sesuatu pada tubuhnya. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi padanya, apakah dia akan menembus ke ranah berikutnya. Tapi, Gu Qingfeng tak peduli dengan apa yang akan terjadi nanti, yang penting, dia akan terus melakukan kultivasi. Setelah beberapa saat berkultivasi, Gu Qingfeng pun membuka matanya lalu berteriak keras. Kemudian, di atas Gu Qingfeng muncul energi berbentuk naga yang cukup besar. Pesan sistem kembali muncul dan mengucapkan selamat kepada Gu Qingfeng karena dia telah membangkitkan garis darah naga banjir bercakar 2. Gu Qingfeng senang dengan pencapaiannya yang dia dapatkan. Gu Qingfeng tak menyangka kalau ini akan berhasil. Garis keturunannya benar-benar adalah naga hitam yang sangat indah. Gu Qingfeng bertanya, apakah identitasnya sebagai keturunan naga juga diakui di alam dunia lain. Sistem muncul dan memperingatkan Gu Qingfeng karena dia telah membangkitkan garis keturunan naga banjir dan itu bukanlah garis keturunan naga sejati. Gu Qingfeng kesal. Ternyata itu tidak seperti yang dia pikirkan. Jadi, tidak heran dia hanya mempunyai 2 cakar saja. Gu Qingfeng bertanya kepada sistem, jika naga banjir itu bukanlah seorang manusia. Jadi, apakah itu terhitung sebagai iblis? Naga banjir dianggap sebagai iblis. Jadi, karena dia memiliki garis keturunan naga banjir, Gu Qingfeng penasaran, apakah dia juga adalah iblis? Jika dia adalah iblis, Gu Qingfeng berpikir dengan menghajar dirinya sendiri. Maka, dia pasti akan bisa bertambah kuat. Namun, sistem mematahkan pikiran Gu Qingfeng. Sistem menjelaskan, karena Gu Qingfeng adalah seorang manusia dengan garis keturunan naga banjir, dan hanya sebagian saja. Jadi, dia tidak bisa melakukannya. Alasan Gu Qingfeng memiliki warisan garis keturunan agak banjir adalah, karena nenek moyang Gu Qingfeng dulu, sempat meminum darah naga banjir, dan bertahan hidup. Seketika itu, Gu Qingfeng kena mental. Sistem menenangkan Gu Qingfeng. Dia mengingatkan bahwa garis keturunan naga banjir yang Gu Qingfeng miliki hanya terbangkitkan sebagian. Jadi, saat ini, Gu Qingfeng hanya memiliki kekuatan naga banjir ketika konsentrasi garis keturunan Gu Qingfeng lebih tinggi. Saat itu, Gu Qingfeng akan mendapatkan kemampuan yang lain. Jika dia berkultivasi dengan keras, orang dengan garis keturunan iblis yang berbakat secara alami akan jauh melebihi orang-orang dengan level yang sama. Akhirnya, Gu Qingfeng paham. Jadi, tak heran bila sekte iblis darah sangat kuat saat ini, dengan 7 orang aneh di tingkat atas, dan tetap kalah oleh aliansi yang benar-benar dipimpin oleh Biro Penindasan Iblis. Jadi, alasannya seharusnya adalah, orang-orang yang bangkit dari garis keturunan ini, benar-benar belajar dari iblis, untuk mengendalikan iblis. Namun Gu Qingfeng menyadari sesuatu, garis keturunan bisa bangkit berkali-kali. Jadi, alasan Gu Qingfeng dapat meningkatkan konsentrasi garis keturunannya karena sponsorship dari benih Dewa Darah. Cara yang paling efektif untuk mengumpulkannya dan meningkatkan di masa depan adalah dengan terus mengumpulkan benih Dewa Darah. Sepertinya, Gu Qingfeng sangat berbeda dengan sekte iblis darah yang sekarang. Akhirnya, Gu Qingfeng keluar dan memakai pakaiannya. Dia ingin pergi dan mencari informasi tentang iblis darah dan informasi tentang warisan garis keturunan iblis. Panel berpindah di kediaman keluarga Gu, salah satu dari 4 keluarga besar di dinasti Yan yang besar. Seseorang di sana terkejut setelah menyadari sesuatu. Dia mengumpulkan energi yang ada di tangannya. Ternyata, yang ada di tangan orang itu adalah mutiara garis keturunan. Mutiara garis keturunan itu melompat ke atas dan membuat tempat itu dipenuhi dengan warna merah menyala. Orang itu menyuruh seseorang yang ada di belakangnya untuk membawa kepala keluarga datang ke sana, dan orang itu pun siap untuk melakukannya. Tak lama kemudian, datang sosok laki-laki yang besar dan terlihat sangat garang.
Dia datang dan bertanya, apakah kakeknya memanggil dia untuk datang ke sana. Orang tua itu mengatakan, jika garis keturunan mulai bereaksi. Sumber reaksi adalah 5.000 mil ke timur. Itu seharusnya adalah keturunan dari keluarga mereka yang telah membangkitkan garis keturunan naga. Tingkat kebangkitannya cukup rendah. Dia menyuruh kepala keluarga itu untuk membawa orang itu datang ke sana. Sebab, garis keturunan Dewa Naga tidak boleh ditinggal di luar keluarga. Dia menyuruh kepala keluarga itu untuk mengirim seseorang untuk membawanya datang ke sana. Kepala keluarga Gu menebak, jika 5.000 mil ke timur, seharusnya dia berada di wilayah Wutong. Kepala keluarga menebak, jika itu adalah garis keturunan dosa. Dia tak pernah mengharapkan bahwa setelah begitu lama, masih akan ada keturunan dari garis keturunan itu. Dan sekarang, mereka mempunyai kesempatan untuk kembali ke keluarga. Itu adalah berkah besar dari keluarga utama. Jadi, kakek itu menyuruh kepala keluarga Gu untuk segera pergi menjemputnya. Sembari berjalan pergi, kepala keluarga Gu berkata dalam hatinya bahwa orang ini bisa bangkit tanpa bantuan keluarga. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki bakat yang sangat baik. Jadi, sangat disayangkan jika dia berasal dari keturunan dosa. Dia tidak perlu hidup lagi. Namun, di atap, ada seseorang yang memperhatikan kepergian kepala keluarga Gu. Dan setelahnya, dia pun menghilang dari sana. Panel kembali ke tempat Gu Qingfeng. Dia terlihat sedang mempelajari sesuatu yang ada di dalam buku. Dalam buku, dia mempelajari tentang garis keturunan iblis yang ada di dinasti Yan yang agung. Jika manusia dapat membangkitkan garis keturunan iblis, maka nenek moyang mereka pasti telah minum darah iblis dan bisa bertahan hidup. Garis keturunan iblis telah berkembang hingga titik di mana orang-orang dengan garis keturunan iblis tersebar di seluruh dinasti Yan yang agung dengan berbagai identitas. Dalam hatinya, Gu Qingfeng berpikir, jika orang-orang yang telah membangkitkan garis keturunan iblis ini dapat menjadi anggota bangsawan atau bahkan anggota keluarga kerajaan. Dalam buku itu juga dikatakan, setelah membangkitkan garis keturunan iblis, seseorang dapat memurnikan darah asli. Pada saat-saat kritis, seseorang dapat menggunakan tetes darah untuk membangkitkan kembali. Memadatkan daerah asli memerlukan pengumpulan energi darah dari tubuh. Proses ini sangat menyakitkan dan akan terus-menerus mengeluarkan energi darah sendiri. Dibutuhkan air kecil yang banyak untuk memurnikan setetes darah kecil. Jadi, dalam buku itu diperingatkan, sebelum menggunakannya, lebih baik memikirkannya terlebih dahulu. Namun, bukan Gu Qingfeng kalau dia harus memikirkannya dulu. Dia langsung membuka tutup botol dan langsung meminum isinya. Menurut Gu Qingfeng, untuk memiliki kehidupan tambahan, rasa sakit itu bukan apa-apa baginya. Setelah meminumnya, Gu Qingfeng mulai memperbaikinya dengan cara berkultivasi. Gu Qingfeng sangat berkonsentrasi dan merasakan tetes demi tetes darah yang dihasilkan, hingga aura kemerahan keluar dari tubuhnya. Setelah Gu Qingfeng membuka matanya, dia dikejutkan oleh sesuatu. Tubuhnya benar-benar mengeluarkan aura yang sangat kuat, hingga memenuhi ruangan itu. Karena menghabiskan darah yang cukup banyak, Gu Qingfeng pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Kemudian, dia dibawa ke ruang sistem. Gu Qingfeng melihat ke atas, dan di atasnya ada setetes cairan berwarna merah. Gu Qingfeng tak percaya, hanya satu tetes darah esensial saja, sudah mengambil setengah dari hidupnya. Gu Qingfeng tak percaya bahwa orang itu memiliki 36 tetes darah esensial. Tiba-tiba, dari luar, ada yang menggedor-gedor pintu. Sontak saja, Gu Qingfeng tersadar dari pingsannya. Sembari memegang darah esensial itu, Gu Qingfeng bertanya-tanya, siapa yang datang ke sana? Ternyata, yang datang adalah Fatiwang. Dia masuk begitu saja. Namun, setelah melihat kondisi Gu Qingfeng yang ada di lantai, Fatiwang terkejut dan langsung menghampiri Gu Qingfeng. Dia mencoba membantu Gu Qingfeng untuk bangun. Fatiwang heran, padahal sebelumnya Gu Qingfeng bilang kalau dia ingin berkultivasi. Namun, kenapa dia hingga seperti itu? Gu Qingfeng tidak apa-apa, dia mengatakan kalau dia hanya kelelahan saja saat berkultivasi. Namun, dalam hatinya, Fatiwang mengetahui jika Gu Qingfeng saat ini sedang berbohong padanya. Jika ingin berbohong pada Fatiwang, Gu Qingfeng harus mencari alasan yang lebih baik lagi. Apalagi, Fatiwang juga pernah berkultivasi sebelumnya. Jadi, dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Fatiwang menduga kalau Gu Qingfeng sebenarnya sedang melakukan hal-hal yang enak-enak sendiri di kamar. Sebab sejak kembali dari pavilion Wewangian Surgawi,
Gu Qingfeng tidak bisa menyalurkan api yang sudah menyala dan tak bisa padam. Jadi, dia mencoba memadamkannya di kamarnya. Melihat wajah Fatiwang yang sedang berpikir, Gu Qingfeng bertanya, apa yang Fatiwang pikirkan tentang dirinya, hingga dia memasang wajah yang seperti itu. Fatiwang menjelaskan kedatangannya ke sana, dia ingin memberitahu Gu Qingfeng untuk pergi ke Kabupaten Yinshan. Gu Qingfeng sudah berkultivasi beberapa hari terakhir ini. Pemimpin mereka sangat tidak puas, dan menyuruh Gu Qingfeng untuk segera melapor kepada dia sesegera mungkin. Mengetahui siapa yang ingin segera bertemu dengannya, Gu Qingfeng langsung bersemangat, dan dia tahu orang itu adalah Feng Hua. Gu Qingfeng tersenyum, karena dia yakin, jika orang tua itu tidak akan senang, karena dia tidak mendapatkan penghargaan. Lagi pula, bahkan, Fatiwang dan Sufan mendapatkan ribuan poin marit untuk insiden iblis cermin, dan keterampilan mereka masing-masing pun juga meningkat. Gu Qingfeng yakin, kalau orang tua ini pasti sedang mencari kesempatan untuk mensabotase dirinya. Saat sedang dalam lamunannya, tiba-tiba Fatiwang bertanya, kapan mereka akan berangkat? Dalam hatinya, Gu Qingfeng heran, padahal mereka adalah pemburu iblis tingkat mistik. Jadi, kenapa mereka tidak bertarung saja, dan kenapa harus menyeret dirinya juga untuk ikut bersama mereka? Namun, Gu Qingfeng terlihat malas-malasan, dia meminta Fatiwang untuk berhenti berbicara, dan bilang pada dia untuk menunggu, karena Gu Qingfeng ingin tidur sebentar. Namun, Fatiwang mencoba berkata sesuatu kepada Gu Qingfeng. Gu Qingfeng bertanya, apa yang akan Fatiwang katakan? Jika seperti ini, dia akan kepikiran, dan Gu Qingfeng tidak mau tidurnya terganggu. Gu Qingfeng menyuruh Fatiwang untuk bilang sama orang tua itu, agar dia yang datang menemui dirinya. Kemudian, Gu Qingfeng pun tidur. Fatiwang kagum dengan Gu Qingfeng. Dia sangat luar biasa di aspek lain. Namun, setelah bermain, dia tak berbeda dengan mereka. Dia bahkan membalikkan tubuhnya ke arahnya. Tapi, masalah itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kemungkinan Gu Qingfeng sangat percaya pada Fatiwang untuk menyelesaikan masalah yang sangat penting ini. Kali ini, Fatiwang sangat bersemangat. Dia sadar, jika berada di sekitar Gu Qingfeng, dia harus membutuhkan banyak pikiran agar bisa membantunya untuk memahami setiap langkah yang Gu Qingfeng ambil. Fatiwang menenangkan Gu Qingfeng, karena dia tidak akan membiarkan Gu Qingfeng mengetahui kebenarannya, dan Fatiwang akan melindungi reputasinya. Jika Fatiwang menanganinya dengan baik, dia yakin Gu Qingfeng tak akan menyimpan dendam kepadanya, karena hampir menghancurkan rencananya saat di pavilion Wewangian Surgawi pada hari itu. Keesokan harinya, Fatiwang datang ke tempat Gu Qingfeng sembari berteriak dan mengabarkan kabar buruk kepada Gu Qingfeng. Gu Qingfeng kesal, karena Fatiwang mengagetkan dirinya yang sedang tidur. Gu Qingfeng bertanya, apakah Fatiwang tidak bisa mengetuk pintu dulu sebelum dia berteriak-teriak seperti itu? Jika Fatiwang terus melakukannya, Gu Qingfeng akan memotong gajinya. Fatiwang meminta maaf kepada Gu Qingfeng, karena ini semua adalah kesalahannya, karena tidak bisa membantunya. Ternyata, Feng Hua telah melaporkan Gu Qingfeng ke Balai Penegakan Hukum, karena Gu Qingfeng tidak bekerja dalam waktu yang lama. Gu Qingfeng kesal, dan menarik kerah baju Fatiwang ke atas. Dia menyuruh Fatiwang untuk mengatakannya lagi. Fatiwang mengatakan, jika Feng Hua telah melaporkan Gu Qingfeng ke Balai Penegakan Hukum, dan memotong gaji Gu Qingfeng selama sebulan. Gu Qingfeng sangat marah. Bahkan, dia hingga melemparkan Fatiwang. Gu Qingfeng juga mengumpat kesal kepada Feng Hua yang sudah sangat tua, namun masih saja suka mengadu. Dalam hatinya, Gu Qingfeng merasa beruntung karena insiden di wilayah rahasia Giok Naga. Dia punya kesempatan bertemu dengan Li Qianren, dan Li Qianren mungkin bisa bekerja sama. Jika tidak, dengan kepribadian Feng Hua, siapa yang akan tahu tuduhan apa yang akan dia lakukan terhadap Gu Qingfeng di Balai Penegakan Hukum? Sebenarnya, ini bukan masalah tentang uang. Kemudian, Gu Qingfeng menarik selimut dan melemparkannya ke arah Fatiwang. Dia langsung mengajak Fatiwang untuk pergi ke Kabupaten Yinshan. Fatiwang pun langsung bergerak di belakang Gu Qingfeng. Dalam hatinya, Gu Qingfeng ingin mengatakan, jika gaji sebulan hanya ada 12 bulan dalam setahun, dan dia baru saja kehilangan 1/12-nya. Gu Qingfeng tidak akan pernah memaafkan Feng Hua jika itu sampai terjadi padanya. Panel berpindah di Biro Penindasan Iblis Kabupaten Yinshan. Gu Qingfeng, Fatiwang, dan Sufan sudah sampai di sana, dan mereka sudah berhadapan dengan Feng Hua, juga bawahannya. Gu Qingfeng tahu, dia harus bisa menahan diri di sana, dan tidak boleh marah. Jika dia marah, berarti dia akan kalah.
Bahkan, jika Gu Qingfeng sangat marah, di dalam hatinya, dia harus tersenyum, dan di luarnya, Gu Qingfeng tidak boleh kalah di awal, dan itu sama sekali tidak boleh terjadi. Gu Qingfeng menghela nafasnya. Kemudian, dia bertanya, kenapa Feng Hua memanggilnya. Feng Hua marah, karena Gu Qingfeng berani memanggilnya dengan namanya saja, dan tidak memanggilnya dengan sebutan Tuan. Namun, Gu Qingfeng bertanya, Tuan yang mana yang harus dia panggil dengan kata Tuan? Sebab, peringkat mereka saat ini sama. Jika Gu Qingfeng memanggilnya Tuan, maka, bukankah seharusnya Feng Hua juga memanggil dirinya Tuan? Feng Hua mengatakan, jika dia adalah panglima tertinggi dari Biro Penindasan Iblis di daerah Yinshan, dan Gu Qingfeng hanya wakilnya saja. Dengan segala hak, Gu Qingfeng harus memanggilnya sebagai Tuan, dan dia memanggil Gu Qingfeng sebagai wakil. Gu Qingfeng juga mengatakan, jika usia dari Feng Hua saat ini sudah lebih dari 40 tahun, dan baru saja menjadi pembasmi iblis tingkat mistik. Sedangkan Gu Qingfeng, saat ini sudah mencapai tingkat mistik sebelum dia berusia 20 tahun. Dalam beberapa tahun lagi, Gu Qingfeng mungkin akan menjadi tingkat bumi atau surga. Gu Qingfeng bertanya, bagaimana menurut Feng Hua tentang yang dia katakan tadi? Feng Hua hanya terdiam dan menatap tajam ke arah Gu Qingfeng. Kemudian, Gu Qingfeng memegang baju yang ada di pundak Feng Hua. Dia sedikit menariknya ke atas. Lalu, Gu Qingfeng membetulkan baju Feng Hua. Sembari merapikannya, Gu Qingfeng mengatakan, jika Gu Qingfeng penasaran, apakah Feng Hua pernah mendengar tentang suatu perkataan. Jika Feng Hua tidak menghormati Gu Qingfeng hari ini, maka, besok dia tidak akan dapat menghubunginya lagi. Gu Qingfeng bertanya, apakah Feng Hua tahu, kenapa dia ada di sini hari ini? Bukan untuk berkata sombong, atau kasar. Tapi, Feng Hua sudah sangat tua, dan masih suka mengacungi di belakang punggung orang. Walaupun Balai Penegak Hukum mendenda Gu Qingfeng dengan 1 bulan gaji. Namun, Gu Qingfeng tidak peduli dengan sedikit perak itu. Sebenarnya, awalnya Gu Qingfeng peduli. Tapi, siapa tahu, dia akan beruntung. Beberapa hari yang lalu Gu Qingfeng mendapatkan lebih dari 20.000 perak di jalan. Gu Qingfeng heran, siapa yang sangat bodoh sehingga kehilangan lebih dari 20.000 tael perak. Mendengar uang sebanyak itu, dan sebenarnya itu adalah uang milik Feng Hua. Dia pun langsung menyuburkan cairan merah dari mulutnya. Namun, beda halnya dengan Gu Qingfeng. Dia masih saja santai, dan mengatakan, jika di dunia ini, ada yang namanya keuntungan dan kerugian. Padahal usia sudah lebih dari 40 tahun. Tapi, mengapa dia tidak mengerti prinsip itu? Feng Hua sangat kesal dengan Gu Qingfeng yang tidak tahu malu, dan berkulit tebal. Bahkan, dia juga punya banyak hal aneh pada dirinya. Feng Hua berpikir, jika menghadapinya secara langsung tak akan membantunya. Jadi, dia akan mengingat perlakuan Gu Qingfeng padanya saat ini. Sembari mencoba menahan amarahnya, Feng Hua langsung mengatakan tujuan pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini adalah pertemuan resmi untuk membahas misi pembasmian iblis di Kabupaten Yinshan, dan mempersilahkan Gu Qingfeng untuk segera duduk. Kemudian Gu Qingfeng pun duduk dengan ditemani oleh 2 bawahannya, Fat Tiwang, dan Su Fan yang berdiri di sampingnya. Feng Hua menjelaskan, bahwa dia sudah berjalan di Kabupaten Yinshan selama beberapa hari. Meskipun Kabupaten Yinshan sudah menikmati perdamaian, dan stabilitas dalam jangka yang panjang. Tetapi, iblis-iblis itu sangat licik, dan bersembunyi di dalam kegelapan. Jadi, mereka harus waspada. Hari ini, Feng Hua telah mengumpulkan semua orang di tempat itu, untuk membahas pembagian tanggung jawab tertentu, pengeluaran personel, dan pertahanan. Gu Qingfeng terlihat sangat tidak serius menanggapi ucapan dari Feng Hua, dia menganggap semua omongan Feng Hua hanyalah omong kosong saja. Feng Hua masih mencoba untuk tenang, dia mengatakan, karena Gu Qingfeng mendengarkan. Maka, Feng Hua menanyakan, bagaimana kalau dia mendiskusikan pemindaian Gu Qingfeng dengannya terlebih dahulu, dan membiarkannya pergi lebih awal. Gu Qingfeng tersenyum, dan mengatakan, jika ide Feng Hua itu, sangatlah bagus. Dalam hatinya, Gu Qingfeng senang, karena terakhir kali, Biro Penindasan Iblis di bawah kepemimpinan Feng Hua, secara langsung memberinya tas hadiah yang sangat besar berisi 7 jenderal iblis yang ada di desa Blackwater. Gu Qingfeng ingin tahu, kejutan apa yang telah Feng Hua persiapkan kali ini. Setelahnya Feng Hua mengatakan, kalau Gu Qingfeng sekarang dia telah dipromosikan menjadi pembasmi iblis tingkat mistik, dan desa Blackwater yang menjadi tanggung jawabnya telah dihancurkan. Setelah pertimbangan yang seksama, Feng Hua telah memutuskan
bahwa Gu Qingfeng akan bertanggung jawab atas semua masalah pembasmian iblis di Kabupaten Yinshan. Gu Qingfeng memastikan kepada Feng Hua, apakah dia tidak akan menggantikannya lagi. Dengan sangat yakin, Feng Hua mengatakan, jika dia tidak akan menggantikannya. Namun, ada hal yang perlu diingat oleh Gu Qingfeng, semakin besar jabatan resmi, maka semakin besar tanggung jawabnya juga. Kemudian, Gu Qingfeng mengatakan, jika dia akan bertanggung jawab atas semua masalah pembasmian iblis di Kabupaten Yinshan. Jadi, apa yang akan Feng Hua lakukan? Semua mengatakan, jika secara alami, dia akan bertanggung jawab atas penjadwalan terpusat, perencanaan keseluruhan, dan penerapan strategi. Gu Qingfeng pun mengerti, intinya Feng Hua tidak akan melakukan apapun pada misi kali ini. Feng Hua kembali mengatakan, jika seorang pembasmi iblis bertemu dengan iblis yang kuat saat melakukan misi, Departemen Logistik harus mengirimkan pasukan, dan jenderal membahas strategi, mengkoordinasi cabang untuk memberikan dukungan logistik. Mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Hua, Gu Qingfeng hanya tertawa saja. Menurutnya, ini tidak akan sulit seperti yang Feng Hua katakan. Bahkan, ini akan lebih cepat, dan semuanya akan baik-baik saja. Terakhir kali, Gu Qingfeng dengan mudah menghancurkan iblis cermin hingga dia mati. Feng Hua pun terkejut mendengar ucapan dari Gu Qingfeng. Kemudian Geng Hua mencoba untuk tenang, dia mengatakan, jika Gu Qingfeng sangat percaya diri. Mungkin mereka memiliki metode sendiri untuk memusnahkan iblis yang dapat membantu pembasmian iblis lainnya untuk memperluas waktu dan meningkatkan efisien kerja mereka. Jadi, mulai sekarang semua kejadian yang berkaitan dengan iblis di wilayah ini adalah tanggung jawab dari Gu Qingfeng, dan semua akan dilaporkan kepada Gu Qingfeng, dan dia yang akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk pembasmiannya. Dengan serentak semua orang yang ada di sana menyetujui ucapan dari Feng Hua. Dalam hatinya, Gu Qingfeng tahu jika Feng Hua ingin menunggunya di sini, dan melihatnya berbuat bodoh. Namun, semua itu hanyalah mimpi yang Feng Hua inginkan. Sedangkan di hati Feng Hua, dia ingin melihat berapa lama Gu Qingfeng bisa berbuat sombong. Setelah pertemuannya selesai, Gu Qingfeng, Fatty Wang, dan Su Fan langsung ingin melakukan tugasnya. Gu Qingfeng menyuruh Fatty Wang dan Su Fan untuk menemukan semua berkas kasus yang terkait dengan iblis terbaru di Kabupaten Yinshan. Sekian dulu. Bantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih.